Dan jangan gampang ternina bubuk dengan berita dari PBB kemarin. Penduduk Islam dunia ini mengalami perkembangan dari 1 miliar 3 tahun lalu, sekarang menjadi 1,4 miliar. Kelihatannya hebat, Islam nambah 300 juta. Kalau ngitung bukan dari situ Pak. Penduduk dunia 7,2 miliar. 7,2 miliar. Kalau 7,24, 1,4-nya itu muslim. Berarti ada sisa berapa? Ada sisa berapa? 1, ada sisa berapa? 5,4 sisa di sana. Dari sisa di sana yang 4,3 miliar Nasrani. Sisanya, nah itu yang menganut Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Termasuk yang nggak percaya sama Tuhan, itu masuk sisanya. Dari 1,4 miliar itu bukan kekuatan Pak. Kalau mau ngitung kekuatan itu coba kita cek. Dari 1,4 miliar berapa orang yang mendirikan sholat? Berapa persen Pak? Dari 1,4 berapa? Wis murah-murahan, minta separuh. Oke. Dari 1,4 miliar yang mendirikan sholat separuh, berarti 700 juta. Dari 700 juta yang sholatnya, yang laki-lakinya tidak pernah tidak ke masjid, berapa persen? Dari 700 yang laki-lakinya selalu ke masjid berjamaah, berapa persen? Separuh. Oke, murah-murahan. Sisa 375 juta. Dari yang 375 yang sholatnya nggak pernah bolong, minta berapa lagi? Separuh. Oke, tinggal 175 juta. Dari 1,4 miliar. Dari 175 juta yang ketika sholat di masjid, yang dibaca imam tahu di mana letak suratnya, tahu surat apa, ayat berapa, minta berapa persen? Ini kalau separuh jujur saya keberatan. 1/4, oke. 1/4 berarti tinggal 32.500 dari 170, 32.500. Nah dari yang ayatnya dibacakan tadi sampai dia bisa nangis, berapa persen lagi? Separuh, 16,6. Dari 16,6, 160 ini, 160 tinggal 162.000. Maka yang dia tadi mendengar ayat yang dibacakan imam, diamalkan, tinggal berapa? 1/10, karena 1.600 wong. Dari 1.600 orang yang dia ayat tadi didakwahkan, 1/10 lagi, karena 16.000. Itu kekuatan Islam yang murni. Jangan bangga dengan banyak. Kalau antum cuma banyak tok, kata Rasul, bagikan buih di lautan. Dan saat itulah kalian dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Maka kalau generasi Islam sadar, kembali kepada agamanya, kembali kepada syariatnya, kembali pada akidahnya, itu kehancuran bagi mereka. Tapi kalau kita terpecah-pecah, kemenangan bagi mereka. Dan musuh-musuh Islam itu dalam surat keempat An-Nisa ayat 89, waddu la takfanu kama kafanu bisayy. Mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha menjadikan bagaimana caranya kita kafir. Dan itu kerjaan mereka. Ya termasuk saya dulu. Cuman alhamdulillah saya tidak pernah diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengkristenkan orang ketika saya masih Kristen. Tidak pernah diberi kesempatan saya. Andai kata saya sudah mengkristenkan orang, sekarang pasti saya datangi rumahnya, saya ketuk pintunya. Ngapunten Pak Bu, keliru. Sing bener Islam, ayo balik.
Namun karena saya nggak pernah mengkristenkan, jadi saya nggak perlu ketuk pintu siapapun. Maka antum jangan pernah ragu dengan agama ini, apapun sudah yang mereka lakukan. Dan kemarin saya terpaksa melihat sebuah video karena jamaah banyak menanyakan tentang sosok orang tersebut. Itu orang Muhammadiyah, dari kecil sampai doktor di Muhammadiyah, punya ada pondok pesantrennya, pengasuh tahfidz Quran lah, ahli bahasa Arab, sekarang jadi pendeta. Sekarang jadi pendeta di Singapura, Thailand, dan di Cina. Jadi pendeta. Tahu orangnya. Yang di Muhammadiyah insya Allah tahu itu. Inisialnya SI. Ya. Itu sudah kena ajaran kasih, Pak. Dan memang ajaran kasih ini sangat dahsyat. Jadi dia sudah dapat ajaran kasih dia. Jadi saya sudah kena ajaran kasih apartemen, kasih kendaraan mewah. Dia sekarang sudah pakai Hammer, ya, pakai Rubicon. Nah ini kalau yang di daerah-daerah sini juga hati-hati, yang ajaran kasih ini bahaya. Jadi kasih sembako, kasih supermi, kasih beasiswa. Ini kalau antum akidah nggak dijaga, telap kena ajaran kasih.